Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanda, NIM 16102004 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan hasil presentasi yang sudah saya kerjakan. Baik, langsung saja, implementasi kebijakan. Pengertian implementasi kebijakan merujuk pada serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, terutama birokrasi yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Proses implementasi. Mekanisme implementasi kebijakan publik terdiri dari yang pertama, akumulasi dan akuisisi sumber daya government tools (NATO) atau nodality informasi, authority atau autorisasi, treasure atau anggaran, organisasi atau organisasi, organized expertise atau ahli-ahli yang terorganisasi. Yang kedua, interpretasi dan perencanaan menerjemahkan kebijakan ke dalam arahan peraturan, desain dan rencana program yang real. Organisasi, kegiatan pembentukan unit-unit pelaksanaan dan kegiatan program kegiatan. Yang keempat, penentuan sasaran kebijakan atau beneficiaries, who get what and when. Kemudian manajemen implementasi. Di sini ada dua tahapan dan isu penting. Untuk tahapan, yang pertama implementasi strategi atau pra-implementasi. Isu pentingnya adalah menyesuaikan struktur dan dengan strategi, melembagakan strategi, mengoperasionalkan strategi, menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi. Kemudian tahapan yang kedua, perorganisasian. Isu pentingnya adalah desain organisasi dan struktur organisasi. Kedua, pembagian pekerja dan desain pekerja, integrasi dan koordinasi, hak, wewenang dan kewajiban, kemudian pendelegasian, pengembangan kapasitas orang atau SDM. Kemudian tahapan yang ketiga, penggerakan dan kepemimpinan. Isu pentingnya adalah efektivitas kepemimpinan, motivasi, etika, mutu dan kerjasama, dan komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, tahapan pengendalian. Isu pentingnya adalah desain pengendalian, sistem informasi manajemen, pengendalian anggaran atau keuangan, dan yang terakhir audit. Aktor pengendalian implementasi. Organisasi pemerintahan atau negara, organisasi masyarakat, LSM, yayasan sosial, budaya, organisasi bisnis, asosiasi pengusaha, organisasi media massa, koran, majalah, dan TV. Kemudian organisasi politik, partai politik, organisasi kuasai negara, BPKP, BPK, dan KPK, tokoh masyarakat individual atau jaringan. Proses implementasi kebijakan publik merupakan mekanisme yang kompleks, karena yang pertama melibatkan banyak aktor, yang kedua beragamnya tujuan dan harapan yang harus diakomodir, yang memungkinkan untuk saling bertentangan. Yang ketiga, kompleksitas program dan unit pelaksanaannya. Dan yang terakhir, pengaruh faktor-faktor eksternal. Pengertian birokrasi. Birokrasi berasal dari kata bureau, meja, biro, kantor, dan kresi atau kratos, atau pemerintahan. Berdasarkan istilah kata birokrasi berarti pemerintahan melalui meja biro atau kantor. Dengan birokrasi dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh sebagai peraturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang.
beberapa pengertian birokrasi menurut para ahli. Menurut Price-Morstein Marx, birokrasi sebagai tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Kemudian menurut Peter A. Blau dan Carlos H. birokrasi sebagai sebuah tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrasi yang besar dengan cara mengkoordinasi secara sistematik pekerjaan dari banyak orang. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa birokrasi tidak hanya dikenal dalam organisasi pemerintahan saja, tetapi juga pada semua organisasi besar, seperti organisasi militer dan organisasi niaga. Dengan demikian, birokrasi akan ditemui pada setiap bentuk organisasi yang modern yang dihasilkan oleh proses rasionalisasi. Karakteristik birokrasi Weber. Karakteristik birokrasi Weber dalam MUPIS. Yang pertama, terdapat prinsip yang pasti dan wilayah yurisdiksi yang resmi, yang pada umumnya diatur dengan hukum atau peraturan-peraturan administrasi. Yang kedua, terdapat prinsip hierarki dan tingkat otorita yang mengatur sistem manajemen berdasarkan atas dokumen-dokumen yang dipelihara dalam bentuk aslinya. Kemudian terdapat spesialisasi dan pengembangan pekerja melalui latihan keahlian. Aktivitas organisasi menuntut kapasitas pekerja secara penuh. Dan yang terakhir, berlakunya aturan-aturan umum mengenai manajemen. Birokrasi sebagai bagian dari sistem administrasi negara. Sistem administrasi negara merupakan proses input-output dalam penyelenggaraan administrasi negara. Administrasi negara terdapat dua pola. Untuk pola yang pertama, memandang administrasi negara sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu lembaga eksekutif. Yang kedua, memandang administrasi negara lebih luas dari sekedar pembahasan mengenai aktivitas-aktivitas lembaga eksekutif saja. Tetapi administrasi negara meliputi seluruh aktivitas dari ketiga cabang pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem administrasi negara Indonesia adalah proses input-output dalam penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia oleh lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, dan lembaga yudikatif yang berhak mengeluarkan output tertentu. Birokrasi merujuk pada organisasi pemerintahan. Birokrasi adalah keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik pusat maupun di daerah, seperti di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa atau kelurahan. Kemudian sistem peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutuskan, dan mengendali perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum. In concreto, atau hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Sini ada Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah. Mahkamah Agung disingkat MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan
kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Salah satu lembaga tinggi negara yang melakukan kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Susunan MK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta 7 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Hakim konstitusi harus memiliki syarat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Kemudian ada Komisi Yudisial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Anggota Komisi Yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Menurut Mas Manian dan Sabatir, ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni untuk yang pertama karakteristik dari masalah, yang kedua karakteristik kebijakan atau undang-undang, dan yang ketiga variabel lingkungan. Kelompok-kelompok variabel tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah implementasi. Dengan adanya keterkaitan, maka tujuan implementasi akan terlaksana dengan baik. Dan di dalamnya ada 3 variabel, yaitu yang pertama karakteristik masalah. Tingkat kesulitan teknis ini masalah yang bersangkutan. Di suatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras yang tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program yang diimplementasikan. Jadi tingkat keberhasilan sebuah kebijakan tergantung pada masalah-masalah sosial yang ada. Jika masalah sosial semakin besar, maka tolak ukur keberhasilan semakin sulit tercapai, karena persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, tingkat kemajuan dari kelompok sasaran ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit. Karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. Tampaknya semua teoritisasi implementasi kebijakan kini setuju bahwa fase selanjutnya dari riset harus diarahkan pada pengembangan teori. Generasi ketiga dari studi implementasi. Mau tidak mau harus mengatasi sejumlah kesulitan konseptual dan metodologis lebih dahulu. Untuk yang pertama, penelitian di masa depan harus membuat spesifikasi aktivitas-aktivitas yang jelas, merupakan aktivitas implementasi sehingga para analisis kebijakan dapat dengan pasti mengatakan kapan implementasi sudah dan belum terjadi. Kemudian yang kedua, seperti dibahas panjang lebar di atas, tidak terdapat kekurangan variabel penjelas implementasi. Namun variabel-variabel terpenting belum teridentifikasi. Misalnya dapat dikemukakan bahwa kebijakan itu sendiri, baik bentuk maupun isinya, merupakan suatu variabel bebas kritis pertama. Dan yang terakhir, meskipun terjadi pertumbuhan kuantitas maupun kualitas implementasi secara impresif, pada tahun-tahun terakhir, studi-studi tersebut umumnya berupa investigasi bottom up tentang bagaimana komunitas lokal atau distrik, sekolah termasuk birokrat eselon bawah, bernegosiasi dengan personel
negara regional, dan badan-badan negara bagian serta wakil-wakil terpilih dari lingkungan itu, sehingga mencapai kesepakatan dalam hal kebijakan yang menguntungkan. Sekian dan terima kasih. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.